Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para pemirsa yang saya hormati, perkenalkan, saya adalah Bara Sareta yang berprofesi sebagai dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Melalui video ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi mengenai satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan Internasional. Jadi pada kesempatan ini nanti, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai rencana pembelajaran semesternya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan cuplikan dari proses perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini. Baik para pemirsa yang terhormat, akan saya tampilkan RPS dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Ini adalah tampilan dari RPS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam bidang manajemen yang menjadi konsentrasi saya adalah manajemen keuangan. Sehingga di dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah yang terkait dengan manajemen keuangan. Adapun untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional ini, termasuk sebagai salah satu mata kuliah dalam rumpun konsentrasi manajemen keuangan. Jadi, bagi para mahasiswa yang memilih konsentrasi manajemen keuangan, maka mahasiswa tersebut wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Baik, saya akan mulai masuk dalam pemaparan mengenai isi RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam tampilan ini adalah RPS Manajemen Keuangan Internasional, ya, di mana mata kuliah ini merupakan masuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang mempunyai bobot SKS 3 SKS, dan mata kuliah ini diajarkan di semester akhir, ya. Di sini adalah semester 7. Sebagai dosen pengembang RPS adalah saya sendiri, Bara Sareta. Kemudian untuk koordinator rumpun mata kuliahnya adalah Bapak Dr. Heri Subagio. Beliau juga sekaligus merupakan ketua program studi manajemen pada saat dilakukannya pengembangan RPS ini. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisa, merumuskan, dan menyusun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada suatu bisnis dalam lingkup perekonomian global dengan benar dan bertanggung jawab. Ya, untuk deskripsi singkatnya dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini masuk dalam rumpun mata kuliah wajib konsentrasi manajemen keuangan yang juga merupakan prasyarat untuk menempuh skripsi. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi terkait prinsip-prinsip pengelolaan keuangan global sebagai keahlian yang harus dimiliki dalam era perekonomian terbuka pada saat ini. Selanjutnya di sini adalah pemaparan pokok bahasan yang akan diajarkan dalam perkuliahan MKI ini, yaitu yang pertama manajemen keuangan global dan tata kelola multinational enterprise atau perusahaan multinasional. Yang kedua mengenai sistem moneter dan pasar keuangan internasional. Selanjutnya yang ketiga adalah arus dana internasional dan neraca pembayaran. Kemudian yang keempat adalah penentuan dan peramalan nilai tukar valuta asing. Yang kelima, derivatif valuta asing dan spekulasi valuta asing. Selanjutnya adalah pokok bahasan terkait arbitrase dan kondisi paritas internasional. Yang ketujuh, keputusan investasi asing dan country risk. Dan yang kedelapan adalah pembiayaan global, biaya modal, dan struktur modal multinational enterprise. Adapun untuk buku referensinya dalam perkuliahan ini kami menggunakan buku-buku yang pertama, yang utama kami menggunakan dari karangan Chol Eun,
yang berjudul International Financial Management ya, yang diterbitkan oleh McGraw-Hill Education New York. Kemudian beberapa buku pendukung di sini, ada buku karangan dari Bapak Mamduh Hanafi, juga kemudian Bapak Mudrajat Kuncoro ya, buku karangan David Edmond dan kawan-kawan, kemudian juga buku karangan Bapak Hamdi Hadi. Untuk media pembelajaran ya, di sini kami tuliskan ada LMS Kulino, kemudian menggunakan video yang diupload di YouTube ya, di channel kami, di channel saya, Bareta. Kemudian juga menggunakan media komunikasi seperti Telegram maupun WhatsApp ya, untuk sebagai komunikasi dengan mahasiswa. Kemudian menggunakan aplikasi juga Google Meet ya untuk video conference, untuk sinkronus online dengan mahasiswa ya. Selain itu juga digunakan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebagai informasi kepada para pemirsa bahwa perangkat ini, media pembelajaran yang digunakan ini adalah adaptasi ya, adaptasi dari kondisi pandemi, sehingga kemudian sistem model pembelajarannya kami kembangkan ya, blended learning. Jadi ada pengembangan-pengembangan terkait dengan media yang dipergunakan. Untuk tim teaching di sini ada Bapak Profesor Vincent Didi Wit Arianto, MBA PhD, dan juga Ibu Leni Yovita, SE MSI. Mata kuliah prasyarat untuk menempuh kuliah manajemen keuangan internasional ini ada dua, yaitu pengantar manajemen dan manajemen keuangan. Pada bagian berikutnya, ini adalah breakdown dari pokok bahasan yang sudah disampaikan pada bagian yang pertama tadi ya. Ini adalah pelaksanaannya dalam tiap-tiap pertemuan ya. Jadi total pertemuan dalam satu semester ada 14 kali pertemuan kuliah ya, 14 kali perkuliahan, ditambah lagi satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu lagi untuk ujian akhir semester. Jadi total ada 16 kali pertemuan. Lembar berikutnya adalah rencana tugas mahasiswa. Jadi dalam rangka untuk semakin memperdalam pemahaman dari para mahasiswa dan juga untuk bisa menjadi sarana untuk mengembangkan apa yang sudah diterima di dalam perkuliahan, di sini kami juga menyusun beberapa rencana penugasan untuk mahasiswa, di mana bentuk tugasnya bisa berupa latihan soal, ya, penyusunan makalah, juga penyelesaian studi kasus, dan juga presentasi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami penerapan konsep dan teori dalam manajemen keuangan internasional, baik melalui perhitungan maupun studi kasus manajemen keuangan internasional. Bagian ini adalah deskripsi tugas ya. Tadi telah kami sampaikan sebelumnya bahwa beberapa bentuk tugas ada yang berupa latihan soal ya. Di sini latihan soal terutama untuk nanti materi-materi terkait transaksi neraca pembayaran, nilai tukar valuta asing, derivatif valuta asing, arbitrase, paritas internasional, kemudian biaya modal dan swap. Kemudian juga tugas penyusunan makalah ya terkait materi, struktur dan tata kelola perusahaan multinasional, dan juga ada studi kasus yang nanti hasilnya akan dipresentasikan ya. Selama era pandemi ini kami juga meminta para mahasiswa untuk bisa menyajikan presentasinya dalam bentuk video ya, jadi akan semakin mengembangkan kemampuan mahasiswa. Di sini adalah untuk materi yang terkait sistem moneter internasional ya, dan investasi asing, risiko politik dan diversifikasi internasional. Untuk metode pengerjaan, untuk latihan soal ya, mahasiswa mengerjakan setiap pertanyaan soal-soal perhitungan berdasarkan materi yang kemudian yang sudah didiskusikan di kelas ya. Tugas-tugas ini, latihan soal ini dikumpulkan kepada dosen ya. Di era pandemi ini kami menggunakan LMS Kulino dalam pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Kemudian juga sama untuk penyusunan makalah, ini juga kami meminta mahasiswa untuk mengunggah hasil makalahnya di LMS Kulino.
Dan yang ketiga adalah metode yang ketiga yaitu studi kasus dan presentasi. Untuk paper ya, hasil analisis studi kasus sama juga diunggah di LMS Kulino, kemudian presentasinya dalam bentuk video presentasi. Linknya bisa dibagikan, di-share, diberikan kepada dosen dan kepada rekan-rekan mahasiswa. Berikutnya saya akan langsung kepada indikator dan kriteria bobot penilaian. Jadi untuk latihan soal, ya bobot nilainya dari nilai akhir adalah 10%. Ya, untuk makalah dan analisis studi kasus memiliki bobot sama 10%. Sementara untuk presentasi ya dan diskusi memiliki bobot 20%. Jadi dalam total untuk penugasan ini bobotnya adalah 40% membentuk nilai akhir dari mahasiswa. Sehingga masih ada selisih lagi yaitu 60%, di mana 60% ini nanti akan dibentuk dari 30% hasil nilai dari ujian tengah semester, 30% berikutnya adalah hasil dari ujian akhir semester. Untuk daftar pustakanya sama sebagaimana kami sampaikan pada bagian yang pertama. Ini adalah buku-bukunya sama. Baik, pemirsa yang terhormat, demikian tadi pemaparan mengenai RPS Manajemen Keuangan Internasional. Dan selanjutnya akan kami tayangkan rekaman proses perkuliahan mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan segera memulai ya pembahasan materi dalam perkuliahan kita pada hari ini. Teman-teman, kita memasuki ke pertemuan yang keempat ya. Dan di pertemuan yang keempat ini materi kita adalah mengenai neraca pembayaran ya atau balance of payment ya. Namun sebelum saya lebih jauh memaparkan mengenai balance of payment ya, ada beberapa hal yang perlu Anda tahu ya mengenai kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi nanti setelah selesai perkuliahan ini diharapkan Anda semuanya di sini yang pertama ya mampu untuk memahami tentang arus dana internasional. Ya, kemudian yang kedua, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang neraca pembayaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran tersebut. Nah, yang ketiga, Anda juga diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran. Dan yang keempat, ya, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan hubungan antara neraca pembayaran dengan variabel makroekonomi. Ya, jadi ini adalah beberapa kemampuan akhir yang diharapkan nanti bisa Anda miliki ya setelah kita mendiskusikan ya, setelah saya memaparkan materi dan kita akan mendiskusikan juga tentang materi ini. Ya, ini beberapa kemampuan akhir yang diharapkan bisa Anda miliki. Oke, jadi nanti saya mohon perhatiannya teman-teman ya. Dan dari KAD ini juga paling tidak bisa memberikan Anda gambaran. Ini nanti yang akan kita diskusikan bersama, ini yang akan saya sampaikan, yang akan saya paparkan kepada Anda. Ya, materi ini akan mencakup paling tidak adalah 4 hal ini. Dan ini harus Anda kuasai ya setelah kita belajar bersama mengenai materi ini. Baik teman-teman, ya saya akan segera memasuki kepada materi kita ya mengenai balance of payment. Nah, ini dia secara definisinya singkat padat supel kalau ini ya. Kalau Anda mencari definisi yang lebih kompleks mungkin banyak ya. So, what is it? The balance of payment, which is a statistical record ya, catatan statistikal ya, statistik of a country's transaction, transaksi dari suatu negara dengan negara yang lain with the rest of the world ya. Jadi transaksinya dicatat ya secara statistically. Nah, bentuknya menjadi sebuah neraca begitu. Anda mengenal ini di mata kuliah akuntansi ya. Dan memang ini adalah tools, salah satu part dari tools akuntansi ya, balance of payment ini. Namanya sudah menggunakan istilah dari perakuntansian, oke? Nah, kenapa sih alasannya sebenarnya? Paling tidak kita bisa kelompokkan menjadi 3 alasan. Kenapa harus mengamati, harus
memahami atau harus menengok neraca ini begitu ya untuk pihak-pihak yang punya concern terhadap ekonomi atau keuangan internasional ya, dan perusahaan-perusahaan yang berbisnis global itu kenapa? Yang pertama ya, the balance of payment provide detailed information ya, di dalam neraca pembayaran itu memuat informasi-informasi yang berhubungan dengan ini teman-teman, demand and supply of a country's currency ya. Hal ini terutama impact dari neraca perdagangan. Jadi di dalam neraca pembayaran ya itu nanti dibagi-bagi, ada bagian-bagiannya. Nah, salah satu bagian paling pertama itu adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan sendiri nanti di dalam current account ya, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, salah satu activity dari neraca perdagangan ya, perdagangan internasional pastinya di sana mencatat yaitu ekspor dan impor di sini. Ya, teman-teman. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor berarti suatu negara itu bertransaksi dengan negara lain. Kalau ekspor berarti kita menjual ya, negara kita. Kalau kita bicara negara kita banyak menjual barang-barang ya dari Indonesia keluar begitu. Impor sebaliknya, kita membeli dari luar masuk ke Indonesia ya. Contoh simpelnya begini, ini satu yang common lah buat Anda. Nah, aktivitas ini otomatis akan mempengaruhi ini teman-teman, demand and supply dari suatu currency sebuah negara. Otomatis di sini kalau bicara Indonesia ya currency-nya Indonesia, rupiah begitu ya. Kalau kita banyak melakukan ekspor ya, ekspor artinya kita menjual barang, otomatis kita menerima pembayaran kan dari pihak asing. Nah, ini akan menyebabkan demand dari rupiah menjadi meningkat ya. Sebaliknya kalau kita melakukan impor, otomatis kita beli barang dari luar negeri, otomatis kita tidak demand rupiah, tetapi supply-nya yang justru akan meningkat. Karena apa? Karena kita justru menukarkan mata uang kita ke mata uang asing ya, sehingga supply dari rupiah kemudian meningkat di pasar. Ya, so dengan memahami posisi ekspor dan impor mana nih yang lebih besar, gitu ya teman-teman, akan diketahui posisi dari demand dan supply dari currency, dan ini juga akan memberikan informasi apakah suatu nilai mata uang itu akan tendensinya akan terjadi apresiasi atau depresiasi. Ya, itu alasan pertama kenapa harus mempelajari atau melihat neraca ini begitu ya. Second ya, kedua, the country's balance of payment data may signal its potential as a business partner for the rest of the world. Nah, kondisi ini terutama jika sudah kelihatan nih apakah dia defisit atau surplus. Nah, ujung-ujungnya tadi teman-teman penjelasan yang pertama mengenai kondisi apresiasi, depresiasi, akhirnya suatu negara itu kemudian akan mengeluarkan kebijakan dong ya untuk mengantisipasi suatu kondisi. Nah, kebijakan itu kemudian bisa memberikan petunjuk, clue nih ya untuk pebisnis dari luar. Ini baru ikat pinggang kenceng urusan impor atau tidak, kan begitu? Ada kesempatan nggak ini? Ya, apakah justru mereka sedang open widely ya, suatu government itu sudah open atau tidak, atau justru mengencangkan terhadap impor gitu ya, karena kondisinya sudah defisit. Nah, ini adalah sinyal ya, apakah ada peluang-peluang potensial untuk bisnis tertentu dari suatu negara tersebut. Ya, ini bisa dibaca juga dari balance of payment. Di sini ada berita cadangan devisa Agustus 2021 meningkat. Nah, ini dia. Ya, meningkat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2021 tercatat sebesar 144,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi akhir Juli yang hanya sebesar 137,3 miliar dolar AS. Ya, ini setara dengan pembiayaan ini ya, bla bla bla. Nah, ini peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama karena adanya tambahan alokasi Special Drawing Rights SDR dari IMF ini ya, sebesar 4,46 miliar SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar Amerika Serikat yang diterima oleh Indonesia dari IMF.
Oke, teman-teman semuanya, itu tadi ya penjelasan mengenai balance of payment ya dari perkuliahan kita pada hari ini ya. Dan tadi juga ada penjelasan sedikit mengenai satu berita ya yang diambil dari web Bank Indonesia mengenai cadangan devisa begitu. Nah, dari semua paparan yang saya berikan, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Coba saya persilahkan ya, bagi Anda yang mau bertanya. Monggo, silakan. Ada? Silakan. Ada, Bu. Oke, satu dulu. Siapa? Mbak Wulan? Boleh, Mbak Wulan. Monggo, silakan Mbak Wulan. Gimana? Izin bertanya, Bu. Maaf, Bu. Tadi sempat menyinggung disebutkan kalau sistem nilai tukar negara mempengaruhi neraca pembayaran. Apakah boleh dijelaskan? Oh iya, oke. Tadi memang saya sempat singgung itu ya. Memang ada hubungannya, jadi ada pengaruhnya ya. Terutama sekali seperti berita yang barusan kita bahas tadi ya, mengenai cadangan devisa ya. Jadi sistem nilai tukar itu secara garis besarnya kan ada dua ya, ada menggunakan sistem nilai tukar tetap ya, dan ada yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Nah, muncul juga yang model berikutnya yaitu mengambang tapi terkendali ya. Kita sudah pernah belajar itu ya sebelumnya, dan salah satu cirinya begini, kalau sistem nilai tukarnya itu floating alias mengambang bebas, free ya, free artinya itu diserahkan kepada pasar ya. Jadi nilai tukar itu terbentuk betul-betul dari aktivitas pasar, demand dan supply. Sudah berapapun yang terbentuk itu yang akan dipakai menjadi patokan, itulah nilai tukarnya begitu ya yang terbentuk. Misalkan di sini kita ambil contoh rupiah dengan dolar begitu misal ya. Berapa yang terbentuk di pasar antara demand dan supply-nya. Sudah, jadi negara mengikuti. Nah, kalau mengikuti, maka negara tidak ada aktivitas atau kegiatan untuk kepentingan untuk melakukan intervensi begitu ya. Beda lagi cerita sama seperti negara kita, negara Indonesia. Nilai tukar di sistem nilai tukar di Indonesia itu kan menggunakan mengambang tapi terkendali. Ya, kita biarkan mekanisme pasar berjalan, tetapi pemerintah juga ada waktu-waktu melakukan intervensi, kan begitu. Nah, intervensinya pakai apa? Menggunakan cadangan devisa. Jadi nanti untuk negara-negara ya yang menggunakan sistem nilai tukar yang tidak floating, artinya entah itu nilai tukar yang tetap maupun yang mengambang tetapi terkendali ya, dia masih melakukan intervensi, maka cadangan devisanya juga sesekali akan dia pergunakan ya, digunakan untuk melakukan intervensi pasar supaya nilai tukarnya itu ya tetap di angka atau dinilai yang diperhitungkan oleh negara itu sebagai titik yang terbaik lah posisinya. Anda bisa bayangkan nih, misalkan ada kejadian yang pernah juga kita alami ya waktu COVID kemarin, itu kan rupiah sempat melambung tinggi ya teman-teman ya, sampai 15.000 ya. Iya nggak? Ingat nggak? Nah, itu pemerintah melakukan intervensi waktu itu teman-teman ya. Mereka mengadakan aksi jual mata uang asing gitu ya, aksi beli rupiah supaya ini naik gitu, menguat kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu pakai apa? Menggunakan cadangan devisa ya. Itulah pengaruhnya teman-teman antara sistem nilai tukar ya kepada neraca pembayaran ini ya, spesifiknya kepada cadangan devisa. Begitu Mbak Wulan. Gimana? Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Oke. Thank you. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Silakan. Ada, Bu. Tadi kayaknya. Oh ya, Mbak Widya. Ya. Oke, silakan Mbak Widya. Iya, Bu, gini mau bertanya, bagaimana sih supaya neraca pembayaran itu tidak defisit, Bu? Terima kasih. Oke. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Defisit atau surplus itu basicnya pada dasarnya itu kan seperti yang kita kenal, pepatah besar antara tiang dan besar pasak daripada
tiangnya ya. Artinya perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Secara sederhana yang kita biasa kenal itu negara itu banyak income-nya atau justru banyak pengeluarannya ya. Dalam transaksi internasional, pengeluaran itu biasanya kita gunakan salah satunya untuk pembelanjaan impor. Ya, dari sini pasti sudah dapat clue-nya nih teman-teman. Jadi gimana nih ceritanya supaya paling tidak kita ke kita sendiri deh. Gimana sih caranya kita bisa membantu ya supaya neraca pembayaran ini nggak defisit. Ya, simpel ya, sebagai mahasiswa terutama dan juga saya, kita ini bisa melakukan hal sederhana dengan contohnya mencintai produk dalam negeri ya. Kita nggak banyak konsumsi produk-produk asing, teman-teman. Nah, itu juga salah satu yang bisa menurunkan impor. Juga mengembangkan kreativitas ya, kreativitas dalam berkarya sehingga nanti kita menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang bagus, bisa kita jual keluar, jadi ekspor. Ya, itu jadi pendapatan income ya. Jadi kalau kita memiliki keunggulan, memiliki kemampuan, pastinya kita juga bisa memiliki daya jual begitu ya. Dan itu kalau kita mencintai produk dalam negeri ya, menggunakan produk dalam negeri, tidak banyak belanja atau mengkonsumsi produk-produk dari luar ya, impor. Misalnya apa nih ya? Beli apa nih Mbak? Beli bedak mungkin? Wah, bedaknya harus yang dari Korea ya. Biar kayak artis Korea Bu, gitu kah? Ya kita berbeda ya, nggak seperti artis Korea ya teman-teman. Pakai produk-produk lokal teman-teman. Sekarang banyak produk-produk yang bagus-bagus ya. Ini sederhana saja. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana ya. Dari ini akan terbentuk habit ya. Kalau seluruh rakyat Indonesia mendukung ini ya, mendukung kemandirian negara kita, saya sangat optimis sekali ya. Kita bisa menjadi selalu surplus begitu ya, dan menjadi perekonomian kita pun juga semakin bagus gitu ya Mbak Widya. Itu contoh sederhananya. Oke, gimana Mbak Widya? Iya Bu, baik, terima kasih, cukup jelas. Oke. Mbak Widya ini ya, boleh ya, mau ya menggunakan produk dalam negeri ya? Bisa Bu. Bedaknya beli dari Korea kah? Enggak Bu. Oh enggak ya, cinta produk lokal ya. Oke, tetap cantik kok. Sama bagusnya sebenarnya ya. Kadang-kadang kita juga sering terlena begitu ya dengan iklan begitu ya. Kita cinta produk dalam negeri. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Oke, Bu. cukup ya. Cukup Bu. Sudah lumayan ya waktu kita juga untuk perkuliahan. Oke, kalau dirasa sudah cukup. Thank you ya, terima kasih banyak. Saya cukupkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight untuk Anda ya, menambah wawasan, pengetahuan, juga membekali Anda dengan pengetahuan terutama terkait dengan materi ini, yaitu neraca pembayaran. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Pemirsa yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari kami mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang dilanjutkan dengan cuplikan video rekaman dari salah satu kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian dan penyajian kami, dan kami ucapkan juga terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.